Ar-Rahmanir
Kita teruskan pengajian kita masih menerapkan ijarah, menyewakan. Kemarin sah menyewakan mobil, rumah, sawah, tanah dan sebagainya yang ada manfaatnya.
juga dengan harga yang maklum, harga yang pasti. Kalau menyewa rumah jangka 1 tahun berapa? 1 juta itu udah maklum, 1 tahun 1 juta. Menyewa mobil 1 hari umpamanya 250.000, jangka 1 bulan sekian, itu harga sudah kemarin yang sudah tadi menyewa tenaga untuk ngurus mayit, Pak Ustadz Sufyan punya keluarga, diantaranya saudaranya yang meninggal bernama Khalid. Sekarang untuk mulasarah mayit, untuk mengurus mayit, Pak Ustadz Sufyan menyewa tenaga Pak Ustadz Suki. Pak Ustadz Suki tenaga Pak Ustadz pula sama saya disewa untuk mengurus saudara saya yang meninggal yang bernama siap, kata Pak Ustadz, siap Sufyan, saya berani untuk mengurus mayit keluarga saudara kamu. Berani berapa? Kata Pak Ustadz Sufi, berani berapa? Ya udah, kata Pak Ustadz Sufyan, untuk mengurus mayit saudara saya kasih 500.000 dari mulai memandikan, mengkapani dan mencucikan. Ya, siap. Itu boleh enggak Pak Ustadz Sufyan atau Pak Ustadz Suki meminta harga untuk mengurus mayit saudaranya? Boleh enggak mengajukan harga? Yang kemarin sudah kita bahas, boleh Pak Ustadz Suki yang disewa tenaganya untuk mengurus, untuk mulasarah mayit, itu boleh enggak? Cuma yang baik mah, yang bagus mah tetap jangan ada, supaya kita dapat. Kita kalau memandikan mayit, siapa yang memandikan? Ada yang suka memandikan? Suka mengadu harga? Tidak. Pokoknya dia mah dikasih aja, dikasih, diterima, tidak dikasih tidak. Ada yang begitu? Masih ada. Ya, itu kemarin yang sudah kita kaji. Segala bagaimana mendidik anak, Pak Ustadz Sufyan punya anak bernama Ustadz Mahdi. Untuk mendidik baca Al-Quran, Pak Ustadz Sufyan tidak bisa padahal mendidik, mengajarkan anak untuk membaca Al-Quran kewajiban orang tua. Sekarang Pak Ustadz Sufyan tidak bisa untuk mendidik anak membaca Al-Quran. Ada ahli qiraat, yaitu Pak Ustadz Kasih. Pak Ustadz Kasih. Sekarang Pak Ustadz Sufyan datang ke Pak Ustadz Kasih untuk mendidik anaknya Pak Ustadz Mahdi. Kata Pak Ustadz Sufyan, Pak Ustadz Mahdi,
dari mulai pertama sampai akhir, dari mulai nol sampai bisa ngaji Al-Quran. Kata Paulus saja kasih siap, saya siap untuk mendidik anak Paulus Sasuria. Cuma saya minta ujrohnya, bayarannya 1 bulan 2 juta. 1 bulan 2 juta. Nah sekarang yang jadi masalah, boleh tidak Pak Ustadz Jakasi mendidik anak Pak Ustadz Supian yang bernama Pak Ustadz Mahri? Dia minta ujroh, minta bayaran. Boleh tidak? Wa kalimul Quran, awas. Begitu juga boleh tenaga, menyewa tenaga Pak Ustadz Supian, menyewa tenaga Pak Ustadz Jakasi untuk mendidik anaknya yang bernama Ustadz Mahri. Minta ujroh, minta bayaran, tenaganya disewa, tapi dia minta bayaran 1 bulan 2 juta. Itu boleh. Boleh. Ada yang seperti itu di sini? Di sini mana ada bolong-bolong 1 bulan 2 juta. 5.000 juga sulit untuk mendidik anak. Untuk mendidik anak jangankan bisa bulan 2 juta, 1 bulan 500.000 juga susah. Malah anak tidak dibawa olahan. Kalau Supian anak yang dibawa mendidik ke sini tidak. Main sana. Berangkat tanpa dibawa ke pusatnya, dibawa ke Supian. Nanti saya masakan anak saya kalau mendidik, manis dan pahitnya, hitam dan putihnya, saya pasarkan supaya anak saya bisa ngaji, supaya bisa baca Al-Quran. Terus pulang pamitan bersalaman dengan guru, walaupun guru tidak minta bayaran, tapi harus ngerti. Seorang wali murid, orang tua, kalau satunya harus ngerti salaman. Pulang kasih amplop, begitu dibuka oleh Pak Ustadz dan kasih amplopnya, dibuka ada 1 juta. Alhamdulillah. Kira-kira semangat kita yang mengajar. Awas, ini mah sebatas contoh. Boleh seorang guru atau Pak Ustadz Supian menyewa tenaga Ustadz Jakasi untuk mendidik anaknya membaca Al-Quran. Itu boleh sah. Di samping itu juga boleh seorang alim, seorang guru minta harga untuk mendidik anak Pak Ustadz Supian, yaitu Pak Ustadz Mahri. Boleh Pak Ustadz Jakasi meminta dibolehkan, silakan. Cuma kita alhamdulillah di dalam mendidik anak-anak kita tidak ada seorang alim, seorang guru minta dibayar. Kita alhamdulillah. Padahal seperti itu boleh. Saya siap mendidik anak Pak Ustadz Supian, yang seperti saya minta ujrohnya 1 bulan 2 juta. Saya siap. Itu seperti itu boleh dibolehkan. Awalihi atau setengahnya saja, nggak seluruh. Berarti kalau seluruh nanti mulai juz amma sampai selesai
kasih untuk mendidik anak Pak Ustaz Sufyan supaya bisa baca Yasin awal. Silakan sah Pak Ustaz Sufyan menyewa tenaga Ustaz yang kasih untuk mendidik anaknya membaca surat supaya bisa baca surat Yasin. Silakan, silakan. Padahal kewajiban orang tua, kalau orang tua tidak mampu, yuk silakan menyewa tenaga seorang guru untuk mendidik anak. Silakan. Sah menyewa tenaga untuk mendidik anak supaya bisa baca sah menyewa tenaga seorang guru untuk supaya bisa baca surat Yasin kepada anak kita, itu sah tenaga yang disewa. Di samping itu boleh seorang guru minta dianjurkan. Itu katanya mendidik anak, mendidik baca Al-Quran itu fardu ain wa intayana, walaupun jatuhnya fardu ain. Mana yang jatuhnya fardu ain? Seperti membaca Fatihah. Belajar mengaji membaca Fatihah itu termasuk fardu ain. Walaupun bacaan Al-Qur'annya jatuhnya fardu ain, di antaranya baca Fatihah, itu boleh menyewa tenaga untuk mendidik anak kita supaya bisa membaca Fatihah. Bukan anak saja, istri. Pak Ustaz Sufyan punya istri nama Siti, untuk belajar sholat, belajar wudhu dan sebagainya, mendidik kepada istri itu kewajiban suami. Sedangkan Pak Ustaz Sufyan tidak bisa untuk mendidik baca wudhu, untuk mendidik sholat. Boleh Pak Ustaz Sufyan menyewa tenaga seorang mu'alim guru supaya mendidik kepada istrinya. Di antaranya belajar wudhu, belajar mandi hangus, belajar baca Fatihah. Itu kewajiban suami seharusnya. Karena suami tidak mampu, boleh menyewa tenaga untuk mendidik istri. Boleh dipanggil atau disudahkan ke rumah gurunya. Siapa ustazah? Panggil. Kata Pak Ustaz Sufyan, di sini ada seorang mu'alim, seorang ustazah yang suka mengajar Al-Quran, baik di dalam ibadah, wudhu dan sebagainya. Nah, boleh dipanggil. Kalau kita seorang suami tidak mampu untuk mendidik, boleh memanggil. Setidaknya boleh supaya datang ke rumahnya untuk belajar ngaji. Kalau kita seorang suami tidak bisa, udah seperti itu kewajiban kita mendidik kepada istri baca Al-Quran, mendidik wudhu, mendidik ibadah sholat. Apakah sudah dilaksanakan oleh kita kepada istri? Ya, walaupun istrinya seorang ustazah, ini cerita kewajiban suami kepada istri, mendidik kepada istri. Walaupun istrinya seorang ustazah, lebih pintar daripada seorang suami, tetap kewajiban seorang suami mendidik kepada istri. Nih, ayo coba. Kakak pengen tahu dalam tata cara wudhu. Awal, tata cara, ayo coba lihat. Nah, terus dulu cara wudhunya saya lihat mulai kita ini.
di depan kita di coba tata cara sholat, rukunya dan sujudnya di depan kita. Ayo coba, ini kewajiban saya sebagai suami untuk mendidik istri. Ayo coba, sorry, berdirinya yang benar. Ya, coba Fatihahnya, Pak saya bangun, oh pinter. Rukunya, sujudnya, bagus, hebat kata suami, pinter. Padahal suaminya apakah sudah seperti itu? Insya Allah itu kewajiban suami, baik di dalam mendidik tata cara sholat, wudu, apalagi Al-Quran, Fatihah yang harus dididik oleh kita, kewajiban kita sebagai suami. Karena kita tidak mampu, yuk boleh menyewa tenaga untuk mendidik istri kita, untuk mendidik anak-anak kita. Kalau kita tidak bisa, ini cerita mengenai masalah nyewa tenaga. Ijarah namanya sewa. Kalau kemarin menyewa barang, rumah, sawah, tanah, mobil, motor. Sekarang menyewa tenaga untuk mendidik anak, mendidik istri. Kalau kita seorang suami belum bisa untuk mendidik, yuk boleh menyewa tenaga untuk mendidik istri kita maupun anak kita. Awas, ini cerita menyewa tenaga. Boleh minta buruhan. Karena katakannya hadis sahih, inna ahaqatum alaihi ajran kitabullah, bahwa yang lebih buruhan yang lebih baik yang harus kita terima, buruhan mendidik Al-Quran, bahwa yang lebih benar, yang lebih hak yang kita terima buruhan adalah buruhan mendidik Al-Quran. Itu kata kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita mengajar, mendidik anak-anak, minta buruhan, terus dibayar, terus dikasih. Itu buruhan yang lebih hak, yang lebih benar, yang lebih bagus daripada buruhan-buruhan yang lainnya. Tahu buruhan? Tahu buruhan? Hah? Apa itu buruhan? Bayangkan yang harus kita, yang lebih baik yang kita terima itu adalah bayaran membayar buruhan. Lebih baik, lebih bagus. Cuman tadi lebih baik lagi di dalam mendidik baca Al-Quran, dalam mendidik rukun wudu, rukun sholat dan sebagainya. Lebih baik jangan minta buruhan. Itu lebih baik, jangan minta buruhan. Walaupun dibolehkan kita mendidik membaca Al-Quran kepada murid yang disuruh, yang kita disewakan anak kita minta buruhan boleh, tapi lebih baik lagi jangan membaca Al-Quran dalam tidak minta buruhan, ya, terus pahalanya sangat luar biasa. Kita mendidik anak-anak, mendidik punya anak orang yang disuruh dididik oleh kita. Kan tadi boleh, lebih baik jadi jangan minta buruhan, tapi minta buruhan menjadi masalah. Lebih baik minta buruhan karena nanti Al-Quran yang kita didik, Al-Quran yang kita ajarkan, diajarkan oleh kepada anak-anak murid kita atau kepada anak-anak yang disuruh dididik oleh kita. Tuh,
akan terus menerus ganjaran moncor tidak ada berhentinya. Alhamdulillah. Enak sekarang pokoknya lari, mendiri, mengajar, apapun yang kita laksanakan, baik baca Al-Quran, baik mendiri mengenai masalah sholat, mengenai masalah wudu, dengan lillahi karena Allah, dengan karena Allah, insya Allah ilmu yang kita berikan kepada anak didik kita akan bermanfaat, akan bermanfaat terus. Alhamdulillah. Padahal boleh misalkan, tapi lebih baik ya. Di sini dari kita ya. Mau beli dari kita bayaran. Biasa. Yang iuran sembako untuk bayar listrik, untuk bayar listrik boleh, cuma lebih baik terus dia ngasih, kata ngasih orang tuanya, kata terima kasih anaknya dididik setiap bulan, tapi kita nggak minta. Alhamdulillah, begitu dibuka ada yang 100.000, ada yang 200.000. Kalau diminta 5 juta sulit. Begitu kan diminta ada, kita dikasih sama orang tua, kata terima kasih. Ada yang 100.000, ada yang 200.000. Tuh, barokah. Begitu dah. Iya, penggantian daripada orang tua juga akan ada nantinya. Masya Allah. Jadi balik lagi, sah menyewa tenaga untuk mendidik baca Al-Quran. Sah tenaganya disewa. Nah sekarang yasimul istijarul hijratil Quran indal kubri. Sah menyewa tenaga membaca Al-Quran, disuruh membaca Al-Quran di atas kuburan. Pak Ustadz Sufyan punya bapak sudah maut, sudah meninggal. Pak Ustadz Sufyan menyewa tenaga Pak Ustadz Jakasih untuk membaca Al-Quran di atas kuburan orang tuanya. Kata Pak Ustadz Sufyan, Pak Ustadz Jakasih, saya sewa tenaga Pak Ustadz Jakasih untuk membaca Al-Quran di atas kuburan orang tua saya yang bernama Ustadz Suki. Yang jadi masalah, sah enggak Pak Ustadz Sufyan menyewa tenaga Pak Ustadz Jakasih untuk membaca Al-Quran di atas kuburan orang tuanya yang bernama Ustadz Suki. Ini cerita menyewa tenaga untuk membaca Al-Quran, boleh enggak? Sah enggak? Yasimul istijarul hijratil Quran indal kubri. Sah Pak Ustadz Sufyan menyewa tenaga Ustadz Jakasih supaya membaca Al-Quran di atas kuburan orang tuanya Pak Ustadz Sufyan, yang bernama Ustadz Suki. Itu sah, boleh. Allah cerita boleh menyewa tenaga Ustadz Jakasih. Sekarang Pak Ustadz Jakasih minta bayaran, minta bayaran. Saya siap, saya sanggup membaca Al-Quran se-Al-Quran. Berarti kalau se-Al-Quran berapa juz? 30 juz di atas kuburan Bapak Ustadz Sufyan. Tapi saya minta bayaran
Sanggup saya mengajar di atas kuburan Bapak Ustaz Sufian. Kalau mau dibayar, umpamanya 10 juta. 10 juta. 30 juz di atas kuburan orang tua. Ini cerita sah menyewa tenaga. Sekarang bagaimana itu tadi meminta buruan, meminta bayaran. Kalau saya kasih salah 30 juz di atas kuburan orang tuanya, Ustaz Sufian minta bayarannya 10 juta. Boleh nggak? Boleh. Udah pernah seperti itu. Menyewa tenaga untuk membaca Al-Quran di atas kuburan orang tua kita. Belum. Terus udah pernah membaca Al-Quran di atas kuburan orang tua kita. Kita sebagai anak hanya sebatas atau dibolongkan dari 30 juz 30 orang. Yang tanya Pak Ustaz Santoso, Pak Ustaz Karsono, Pak Ustaz Suki, Pak Ustaz Kemari, Pak Ustaz Kusaini, Pak Ustaz Jalkasi, terus yang lainnya jumlah 30 orang. Saya sewa tenaga bapak-bapak, para ustaz untuk membaca Al-Quran di atas kuburan orang tua saya 30 juz, satu orang 1 juz. Siap sanggup. Akhirnya pada ini menyewa tenaga, cerita menyewa tenaga untuk membaca Al-Quran gitu sah. Sekarang yang membaca Al-Quran yang membacanya yang disewa tenaganya minta buruan. Boleh, boleh. Saya sanggup. Satu orang 1 juz, umpamanya kalau 1 juz umpamanya 100.000. Satu orang 100.000. Kalau 30 juz 3 juta. Kamu sanggup membaca Al-Quran 30 juz di atas kuburan orang tua Pak Ustaz Sufian, tapi kamu minta bayaran 1 juz 100.000, berarti 30 juz 3 juta. Jadi kamu menyewa tenaga sah, yang membacanya sewa tenaga minta buruan sah, boleh. Ada yang suka membaca Al-Quran 30 juz 30 orang di atas kuburan orang tua kita? Nah, belum pernah kan? Belum pernah seperti itu. Ada yang seperti itu baca Al-Quran di atas kuburan orang tua. Nah, ini saya kasih disewa tenaganya oleh Pak Ustaz Sufian supaya membaca Al-Quran di atas kuburan orang tuanya. Jadi kalau menyewa tenaga sah. Terus yang disewa tenaganya minta bayaran sah. Lebih baik jangan minta bayaran. Insyaallah. Terus selesai dibaca Al-Quran karena tidak minta bayaran, dibayar oleh Pak Ustaz Sufian atau Pak Ustaz Jalkasi. Tanda terima kasih saya kepada Pak Ustaz Jalkasi telah membaca Al-Quran di atas kuburan orang tua saya, dibayar. Begitu dibuka ada 20 juta. Alhamdulillah. Kalau tadi kita bayar 10 juta sah-sah aja, ini enggak minta bayaran. Kalau enggak minta bayaran, tanda terima kasihnya Pak Ustaz Sufian kepada Pak Ustaz Jalkasi, sehingga dibuka akunnya ada 20 juta. Alhamdulillah. Kan berkah. Maka lebih baik jangan minta bayaran. Mending 20 juta begitu dibuka amplop, sedangkan Al-Quran sudah selesai dibaca oleh Ustaz Jalkasi 30 juz. Cuma 500.000. Cuma 500. Bicara nggak kira-kira Pak Ustaz Jalkasi? Bicara nggak kira-kira? Karena Nabi Pak Ustaz Sufian Al-Quran dibaca 30 juz di atas kuburan orang tua orang tuanya. Dibaca cuma 500.000, kami Nabi. Masya Allah. Banyak tuh juz. Kalau satu juz 100.000 saja udah 33 bulan, ini cuma 500.000. Kira-kira Pak Ustaz Jalkasi bicara
itu. Pasti bicara. Kabina-bina. Yang kabina-bina. Sungguh terlalu. Mau sesupian menyewakan anak saya membaca Al-Quran di atas punggung orang tuanya satu Al-Quran cuma dikasih 500.000. Sungguh terlalu. Masya Allah. Awas sekali lagi sah menyewa tenaga untuk membaca Al-Quran di atas kuburan orang tua kita. Tenaganya sah disewa dan membaca Al-Quran yang dibangun nilai kalah bacanya tidak dikasih daripada mereka baik bayar padahal kita bayaran Terus setelah Pak Ustaz Sufian menyewa tenaga usaha kasih supaya membaca Al-Quran di atas kuburan orang tuanya. Terus kata Pak Ustaz Sufian, Pak Ustaz kasih saya tenaga saya sewa akan saya bayar tidak satu Al-Quran 5 juta umpamanya. Akan saya bayar 5 juta. Sanggup enggak? Kata Pak Ustaz kasih sanggup. Siap. Nah setelah itu Pak Ustaz Sufian bilang lagi al-ma'anu ani. Kata Pak Ustaz Sufian, Pak Ustaz kasih nanti sekalian dengan doanya. Awas, kadang-kadang paham. Al-ma'anu ani. Kata Pak Ustaz Sufian, Pak Ustaz kasih sekalian dengan doanya. Karena doa tersebut akan bisa sampai kepada mayit. Teriring dengan doa itu juga dilanjutkan dengan doa juga umpamanya dibacakan Al-Quran secara langsung dikhususkan ini akan untuk bapaknya Pak Ustaz Sufian. Jadi ini mah harus dengan doanya. Kata Pak Ustaz Sufian harus dengan doa. Wah, kata Pak Ustaz kasih kalau dengan doanya tambah lagi. Tambah yang tadi 5 juta sanggup untuk membayar baca Al-Quran di atas kuburan. Kalau dengan doa tambah 1 juta lagi jadi 6 juta. Nah ini cerita boleh nambah ini Pak Ustaz kasih. Tadi sudah ditentukan kan kata Pak Ustaz Sufian harus dengan doanya. Dan Pak Ustaz kasih menawar juga kalau dengan doanya harus 6 juta. Ini cerita seperti itu boleh enggak? Aduh hati-hati Pak Ustaz Sufian bukan bina-bina anak. Masa dengan doanya harus nambah 1 juta lagi? Ya udah kalau mau mah. Itu juga kalau mau ya udah nggak apa-apa. Cerita boleh nambah dengan doa. Padahal tidak dengan doa saja di awal itu bukan khususon anu Al-Fatihah dibacakan Al-Quran sampai tapi disumbat lagi dengan doa. Kata Pak Ustaz Sufian dengan doanya. Kata Pak Ustaz kasih kalau dengan doanya nambah lagi bayarannya. Itu cerita seperti itu seperti itu dengan doa boleh. Karena dengan doa akan menyampaikan pahala-pahala Al-Quran yaitu yang dibacakan di atas kuburan oleh Pak Ustaz. Juga doa di situ lebih mustajab. Setelah membaca Al-Quran langsung kita doa mohon kepada Allah, itu akan lebih dekat lagi dikabul oleh Allah Subhanahu. Mantap, kita baca Al-Quran terus mohon kepada Allah. Di dalam pembacaan Al-Quran tersebut dikhususkan dengan doa kepada yang dibacakan, kepada keluarga, sanak famili dan orang tua. Tuh itu doa di situ aqrabul jawab, lebih dekat dikabul oleh Allah Subhanahu. Mohon doa kepada Allah.
bacaan atau di dalam setiap waktu itu doa yang tetap dikabul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lepas doa di dalam setiap habis sholat. Jangan lepas doa setiap habis bacaan doa. Jadi doa tersebut akan lebih dekat lagi untuk dikabul doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sah menyiapkan naga untuk membaca Al-Quran di atas kedua orang tua kita, terus ditambah dengan doanya yang disewa tanahnya dibayar rumah kita, tapi karena dengan doa kita tambah silakan kita apa awal dikri atau dikir menyewa tenaga untuk dikir. Kalau kita suka menyewa tenaga dikir itu lafaz la ilaha illallah, boleh dikatakan kata kemarin akakah mempunyai akakah. Nanti akakah tersebut nanti akan jadi bid'ah minana, wasikron minana, wahijabah dikir menyewa tenaga. Dikir ada kata subro, ada kata kubro. Kata subro yaitu la ilaha illallah, kata kubro alif al-ikhlas. Berapa? Hah? Kalau subro la ilaha illallah berapa? 70.000. Kalau subro la ilaha illallah, kalau kubro al-ikhlas berapa? 100.000. Udah kita punya akad belum? Memberikan akad kepada orang tua udah belum? Nah ini cerita menyewa tenaga untuk melaksanakan zikir. Untuk orang tua kita itu menyewa tenaga seperti itu boleh, tidak apa. Cuma di samping itu yang disewa tenaganya minta harga boleh. Walau kata tidak minta harga lebih baik. Kalau kita harga boleh. Jadi sudah pernah melaksanakan akad di dalam rumah. Tahlilan dilaksanakan oleh kita tahlilan. Begitu kita zikir la ilaha illallah diketek. Satu kali zikir, satu hari kan tahlilan 7 hari. Satu hari kita harus zikir sekian. Supaya bisa juga 70.000. Kalau 7 hari 70.000 sehari berapa kira-kira? 10.000. Itu 10.000 sedangkan jamaahnya ada 100. 10.000 dikali 100 dibagi 100, 10.000 dikali 100 dapat 100, berarti satu hari 1 kali putaran. Kalau jumlahnya ada 100, kalau 1 putaran ada 100. 100 dikali kalau jumlahnya 2 100, 1 kali putaran 100 dikir. Kalau 100 dapat 10.000. Dapat ya? Coba 70.000 dikir apa? Ya, 70.000 kalau tahlilan 7 hari. 1 hari supaya dapat 10.000. Berarti kalau 7 hari 70.000. Sekarang yang kalau 1 hari berapa kali?
10.000 kalau sendirian terlalu berat. Juga ada 100 jamaah. Berarti satu orang 100. Berarti satu kali 1 hari 1 kali putaran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1 putaran. Berarti 1 putaran itu 100 zikir dikali 100 jamaah berarti 10.000. Berarti kalau 1 hari 10.000, 7 hari 70.000. Enteng. Ini mau satunya, mau satu suki. Hah? Itu dia tahlilan zikir. Maka di sini awal ini berarti sama menyewa tenaga untuk zikir. Zikir di situ kalau kita tahlilan berarti kata-kata terbagi 2, kata subro, kata muro. Tersubro zikir la ilaha illallah 70.000. Kubro al-ikhlas 100.000. Itu sah menyewa tenaga. Awas, ini cerita menyewa tenaga. Kalian menyewa tenaga baik membaca Al-Quran dengan Qurannya juga dengan zikir. Diminta kata berarti silahkan tenaga tersebut disewa oleh kita untuk membaca zikir atau syukro untuk membaca atau itu sah tenaga disewa. Awas, kalau untuk beribadah di awal menyewa tenaga untuk beribadah seperti sholat yang 5 waktu, menyewa tenaga tidak sah. Karena sholatnya tidak bisa dibayar. Bayarannya untuk kita tidak sah karena sholatnya menunjukkannya. Salian ibadah haji. Kalau ibadah haji mah tidak apa. Walaupun ibadah haji menentukan niat, tetap bisa disewa tenaga untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak terjadi model badal. Itu pada haji kan kita membayar tenaga orang yang melaksanakan ibadah haji. Dengan catatan yang kita pada yang menyewakan orang yang sudah beribadah. Paham ya? Nah, inilah cerita tenaga menyewa tenaga silakan. Baik untuk mendidik Al-Quran, baik untuk membaca Al-Quran, baik untuk Al-Fatihah, disewa tenaga itu sah. Hukumnya sah, disahkan oleh agama. Masih melaksanakan menceritakan ibadah. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur, diberikan sehat, diberikan berkah, diberikan selamat di dunia maupun selamatnya dari akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.